Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dosen kita Bapak Arfan, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kemudian yang saya hormati teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau berbagi ilmu, yaitu tentang kajian filsafat pragmatisme Charles Sanders Peirce. Nah, ini adalah kajian kita atau pembahasan kita kali ini. Sebenarnya di dalam buku banyak sekali yang dibahas, terutama tentang sejarah perkembangan ilmu. Kemudian ada biografi Charles Sanders Peirce. Kemudian ada lagi beberapa pemikiran dan teman-teman Charles tersebut. Akan tetapi dalam pembahasan ini saya tidak akan membahas semuanya, hanya 2 poin yang akan saya paparkan di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah yang harus kita pahami adalah makna dari filsafat pragmatisme. Kemudian bagaimana sih konsep dari pemikiran Charles tersebut. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang pemikiran Charles Sanders Peirce, kemudian di sini saya akan sedikit membahas tentang arti filsafat. Filsafat adalah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, sehingga seorang filosof adalah pecinta, pendamba atau pencari kebijaksanaan. Berarti kalau kita cinta kemudian suka dengan kebijaksanaan, berarti kita termasuk seorang filosof. Kemudian dalam pengertian KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, baik itu sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan hingga ke ilmu yang berimpikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Teman-teman semua, jika kita memperhatikan makna dari filsafat itu bisa kita artikan mengkaji atau meneliti. Nah, kemudian pragmatis. Apa sih sebenarnya pragmatis tersebut? Di sini pragmatis adalah merupakan kata yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena kata tersebut berkaitan erat dengan apa yang kita sebut sesuatu itu praktis dan realistis, dari ide atau rencana yang akan kita lakukan. Atau kemudian ada pengertian lain bahwasanya pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya bermanfaat secara praktis. Kemudian yang ketiga, pragmatisme adalah logika pengamatan yang bersedia menerima segala sesuatu asal saja bermanfaat secara praktis. Teman-teman yang saya hormati, kalau kita perhatikan filsafat pragmatisme yang dipelopori oleh Charles ini, ternyata bisa kita artikan bahwasanya
Jadi ketika kita memahami makna antara filsafat dan pragmatis, maka kita akan berkesimpulan bahwa pemikiran Charles Sanders Peirce sebenarnya ingin mengajak kita untuk berpikir sistematis, praktis, dan realistis dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu ya. Jadi filsafat pragmatisme itu mengajak kita bagaimana cara kita berpikir praktis, realistis, dan mudah dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah. Kemudian pembahasan yang kedua di sini adalah tentang konsep pemikiran Charles Sanders Peirce. Di sini ada 3 kategori atau ada 3 pembahasan konsep pemikiran Charles. Yang pertama adalah tentang kategori, kemudian tentang konsep tanda, kemudian yang ketiga tentang hipotesis dan penalaran abduktif. Teman-teman yang saya hormati, di sini saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan dalam memahami referensi. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana konsep Charles tentang hipotesis dan penalaran abduktif. Di sini konsep hipotesis dan model penalaran abduktif. Penalaran abduktif merupakan logic of discovery. Penalaran ini mengarahkan kita untuk mengkonstruksi hipotesis mana yang layak untuk diuji. Kemudian kita perhatikan bagaimana cara Charles menyimpulkan penalaran abduktif. Di sini ada 3 cara atau 3 macam penyimpulan dalam model penalaran abduktif yang dilakukan oleh Charles. Salah satunya adalah hipotesis. Yang pertama hipotesis diduga atau merupakan awal mula pemberangkatan dengan sebuah hipotesis dan menerimanya sebagai langkah inferensial. Kemudian ada yang kedua yaitu deduksi, merupakan pemeriksaan hipotesis dengan mengumpulkan semua bahan mengenai konsekuensi eksperiensial bersyarat. Kemudian yang ketiga yaitu induksi, merupakan pemberangkatan dengan prediksi bahwa hipotesis tersebut menjadi sedemikian rupa karena untuk diuji. Jadi kalau kita perhatikan 3 macam penyimpulan tersebut, bahwasanya ketika kita perhatikan sekali lagi bagaimana cara Charles menyelesaikan sebuah masalah. Pertama dihipotesa dulu atau melakukan hipotesis, kemudian meneliti, kemudian yang terakhir menyimpulkan. Nah, di sini adalah contoh atau bentuk dari model penalaran abduktif. Teman-teman semua yang saya hormati, jadi sebenarnya kajian filsafat pragmatisme yang dipelopori oleh Charles Sanders Peirce ini sebenarnya mengajak kita bagaimana cara kita ketika berhadapan dengan satu masalah kemudian kita selesaikan dengan cara yang praktis, sistematis, dan tidak membutuhkan waktu yang begitu banyak, dan sehingga menghasilkan manfaat baik untuk masyarakat ataupun bagi siapapun yang merasakannya. Jadi intinya bagaimana cara kita dimudahkan, bagaimana cara kita agar bisa lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Teman-teman semua yang saya hormati, itulah sedikit dari pembahasan tentang filsafat pragmatisme. Saya bisa memahami bahwasanya karena keterbatasan saya, jadi saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.